Bab 1686, Menyabotase Kaisar. Sutra Fin pemurnian darah lagi. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia menyipitkan matanya. Sampai sekarang, dia tahu bahwa ada hampir 10 orang yang mengolah teknik iblis ini. Dia sudah terkejut bahwa leluhur di peringkat kekuatan surgawi mengolah Sutra Fin penyempurnaan darah. Untuk berpikir bahwa bahkan seorang kaisar mengolah teknik iblis ini. Suzimo tidak punya keinginan untuk mengejar Diyu setelah yang terakhir merilis Dharmic Blood Escape. Dia tahu teknik Blood Escape yang terbaik. Kecuali dia seorang kaisar, tidak mungkin dia bisa mengejar Diyu. Pada saat yang sama, Suzimo memahami sesuatu. Ada kemungkinan besar bahwa Diyu telah mengolah Sutra Fin penyempurnaan darah 10.000 tahun yang lalu. Kembali ketika dia turun ke wilayah utara dan menyergap hantu berambut merah, dia bahkan ingin membunuh yang terakhir. Itu bukan karena dia ingin menyelamatkan para pembudidaya dari biara Daming dan Fahua. Diyu hanya ingin memancing ras naga keluar dan memicu pertempuran yang lebih tragis. Sungai darah di seluruh wilayah utara adalah apa yang ingin dia lihat. Sayangnya, hantu berkepala merah itu terluka parah dan berada di ambang kematian. Namun, Kaisar Dharma mengorbankan sisa umurnya dan dengan hati yang welas asih, menyelamatkan hantu berambut merah itu. Itu juga alasan mengapa ras naga tidak muncul dan membantai wilayah utara. Suzimo memberi isyarat dan menarik kembali dekrit Dharma Kaisar Manusia. Setelah pertempuran ini, kekuatan Kaisar Manusia abadi pada dekrit Dharma telah habis. Bahkan jika Suzimo memanggil dekrit Dharma Kaisar Manusia lagi, itu tidak akan lagi menjadi ancaman. Namun, masih ada warisan dari kekuatan suci tertinggi yang tersisa di dekrit Dharma. Seni kata pembunuh. Ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan untuk Suzimo oleh Kaisar Manusia. Segel Kaisar Manusia memiliki warisan kekuatan suci tertinggi, 3 kepala 6 lengan. Sebelumnya, ketika dia berada di puncak peringkat kekuatan surgawi, Suzimo bahkan mewarisi warisan jembatan Paramita. Ditambah dengan warisan seni kata pembunuh dalam perintah Dharma Kaisar Manusia. Dari 6 kekuatan surgawi tertinggi yang dipahami oleh Kaisar Manusia abadi di masa lalu, 3 dari yang terkuat diturunkan ke Suzimo. Setelah ini selesai, Suzimo akan memasuki pengasingan sekali lagi dan berusaha menjadi kaisar. Saat itu, sesosok melesat dari tidak jauh. Meskipun dia memancarkan kekuatan seorang kaisar, dia terlihat sedikit menyedihkan, Kaisar Guntur Ungu yang mengejar biksu Daming sebelumnya. Ketika Kaisar Guntur Ungu kembali dan melihat bahwa Suzimo masih berdiri di sana tanpa cedera, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Desolate Martial, kamu belum mati. Kaisar Guntur Ungu berteriak dengan ekspresi dingin dan hendak menyerang. Kaisar Guntur Ungu, tunggu. Seorang patriark istana Guntur Zephyr bergegas maju dengan tergesa-gesa dan memblokir di depan Kaisar Guntur Ungu. Dengan ekspresi ngeri, dia berteriak, lari, lari. 3 kaisar, Kaisar Breakingsi, Kaisar Cakrawala Utara dan Kaisar Jahat, telah dibunuh oleh Desolate Martial. Petik 2. Kaisar Guntur Ungu terkejut. Dia menyapu pandangannya dan melihat sisa-sisa di medan perang. Mayat Kaisar Laut yang melanggar terbaring tidak jauh dan belum dingin. Meskipun mayat Kaisar Cakrawala Utara sudah terkoyak, identitasnya masih bisa dikenali secara samar dari pakaiannya yang robek. Meskipun Kaisar Jahat dicacah menjadi kabut darah oleh perintah Dharma Kaisar Manusia, aura mata air kuning yang dia pahami mengembun di udara. Di samping, Suzimo menyimpan tas penyimpanan Kaisar Jahat dengan ekspresi tenang dan bahkan tidak menatapnya. Diyu sudah lama pergi. Set, jantung Kaisar Guntur Ungu berdetak kencang. Tanpa ragu-ragu, Kaisar Guntur Ungu tidak berani berlama-lama dan melarikan diri ke kejauhan dalam keheningan, takut dia akan menghadapi bencana. Kaisar Guntur Ungu, tunggu aku. Patriark Istana Guntur Zephyr mengejarnya dengan tergesa-gesa juga. Kaisar Guntur Ungu berlari sampai dia berada 1 juta kilometer jauhnya dan memastikan bahwa tidak ada bahaya sebelum berhenti dengan ekspresi bingung. Sesaat kemudian, Patriark Istana Guntur Zephyr dari sebelumnya menyusul. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Guntur Ungu telah berlari terlalu cepat sebelumnya dan tidak punya waktu untuk bertanya. Pada saat itu, dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Kaisar Mistik kembali? Tidak, itu adalah Desolate Martial. Patriark Istana Guntur Zephyr sedikit terengah-engah. Mustahil. Kaisar Guntur Ungu berkata dengan tegas, bela diri Desolate hanya ada di alam Mahayana tahap akhir. Bagaimana dia bisa membunuh 3 kaisar? Dekrit Dharma Kaisar Manusia di tangan Desolate Martial. Patriark Istana Guntur Zephyr menggambarkan semua yang terjadi sepenuhnya. Meskipun Kaisar Guntur Ungu tidak hadir,
dia masih merasakan rasa gentar dan berkeringat dingin ketika mendengar itu. Kaisar Guntur Ungu belum menyadari bahwa seni kata pembunuh pada perintah Dharma Kaisar Manusia telah menghilang dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Kaisar Guntur Ungu, di mana Kaisar Beku dan Kaisar Pembunuh? Patriark Istana Guntur Zephyr bertanya, bukankah kalian bertiga mengejar orang itu bersama-sama? Apa latar belakang orang itu? Saat menyebutkan hal itu, ekspresi Kaisar Guntur Ungu menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Jangan bahas masalah ini lagi. Kami tidak berhasil mengejar orang itu. Ah! Patriark Istana Guntur Zephyr terkejut dan berkata secara naluriah, 3 kaisar gagal mengejar Patriark Mahayana tahap akhir. Lebih dari itu, Kaisar Guntur Ungu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya begitu keras hingga retak. Dia berkata dengan penuh kebencian, orang itu bahkan berhasil menyabotase dan membunuh Kaisar Frost. Kaisar Pembunuh juga lolos dengan luka parah. Saya adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri tepat waktu berkat teknik gerakan saya. Petik 2. Bagaimana bisa? Patriark Istana Guntur Zephyr tercengang. Kaisar Guntur Ungu menekan amarah di hatinya sejenak sebelum berkata, orang ini berspesialisasi dalam teknik penyembunyian dan ilusi. Ditambah dengan teknik gerakannya yang sangat cepat, dia akan menghilang dari indera kita saat kita tidak hati-hati. Kami mengejar sepanjang jalan dan tiba di beberapa reruntuhan. Orang itu sedikit lelah dan sepertinya kelelahan. Kami bertiga maju dan melepaskan kekuatan suci tertinggi kami, bersiap untuk membunuh orang itu. Tiba-tiba, pada saat itu, ekspresi ketakutan melintas di mata Kaisar Guntur Ungu. Memikirkan bahwa ruang di sekitar reruntuhan tidak akan stabil. Ketika kami melepaskan kekuatan suci tertinggi kami menarik badai kekuatan surgawi. Ah! Patriark Istana Guntur Zephyr berseru. Dia bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya tanpa penjelasan Kaisar Guntur Ungu. Kaisar Frost dimakamkan di Divine Power Storm dan Killing Emperor melarikan diri dengan luka parah. Hanya Kaisar Guntur Ungu yang berhasil melarikan diri, meskipun dalam keadaan menyesal. Kamu tidak perlu marah. Paling tidak, orang itu juga mati di dalam. Patriark Istana Guntur Zephyr terhibur. Mati, pantatku. Ketika dia mendengar itu, Kaisar Guntur Ungu sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Hal yang memikat kami hanyalah tiruan dari orang itu. Kami kehilangan dia di suatu tempat di antaranya. Petik 2. Patriark Istana Guntur Zephyr membuka mulutnya dengan ekspresi mati rasa. Fakta bahwa Desolate Martial memanggil perintah Dharma Kaisar Manusia dan membunuh 3 kaisar sebelumnya sudah merupakan pukulan besar baginya. Namun, dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia Abadi. Namun, pembudidaya berjubah putih itu menggunakan tiruan untuk bermain-main dengan 3 kaisar. Pada akhirnya, dia bahkan menyabotase dan membunuh seorang kaisar sambil melukai yang lain. Hanya siapa orang itu? Patriark Istana Guntur Zephyr tidak bisa tidak mengingat pertempuran yang belum selesai yang telah disepakati orang ini dengan Desolate Martial sebelum dia pergi. Mungkin, hasil dari pertempuran itu mungkin belum diputuskan. Previous. Bab 1687, Kaisar Desolate Martial. Di bawah peringkat kekuatan surgawi, Su Zimo membungkuk sedikit kepada Kaisar Catur dan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Xuanji, Iblis Ji dan yang lainnya sebelum pergi. Banyak leluhur melihat ke belakang Su Zimo dengan ekspresi emosional. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa saat Desolate Martial muncul kembali, dia pasti akan menjadi kaisar. Tidak akan ada seorang pun di medan perang kuno yang bisa menjadi ancaman baginya. Era bela diri Desolate di daratan Tianhuang telah tiba. Meskipun Su Zimo telah pergi, banyak leluhur Mahayana masih berkumpul di bawah peringkat kekuatan surgawi dan perjuangan untuk peringkat kekuatan surgawi belum berakhir. Terlepas dari tempat peringkat 1, akan ada pertempuran sengit untuk tempat lain. Namun, dengan pertempuran sebelumnya, pertarungan untuk tempat lain di peringkat kekuatan surgawi menjadi sedikit membosankan. Perdamaian kembali ke medan perang kuno. Su Zimo menemukan tempat rahasia dan mengatur banyak formasi dan batasan, bersiap untuk memahami kekuatan surgawi. Saat ini, dia hanya berada di alam Mahayana tahap akhir. Bahkan dengan warisan Kaisar Manusia, mustahil baginya untuk memahami kekuatan suci tertinggi secara langsung. Sebagai peringkat 1 dari peringkat kekuatan surgawi, selain mewarisi kekuatan surgawi tertinggi, ia juga mewarisi 36 kekuatan surgawi yang lebih besar. Su Zimo siap untuk memahami semua kekuatan surgawi yang lebih besar dan mencapai alam Mahayana yang disempurnakan terlebih dahulu. Pemahaman tentang kekuatan suci itu bertahap dan tidak bisa dilakukan dalam semalam.
Misalnya, jika seseorang ingin memahami kekuatan suci tertinggi, vitalitas abadi, pertama-tama mereka harus memahami kekuatan suci yang lebih besar, teknik penyembuhan lebih besar. Seseorang hanya bisa memahami vitalitas abadi ketika pemahaman mereka tentang teknik penyembuhan hebat mencapai batasnya. Banyak kekuatan surgawi tertinggi diringkas dari banyak kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar. Kecuali seseorang memahami kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar itu, tidak mungkin bagi mereka untuk memahami kekuatan surgawi tertinggi secara langsung. Waktu terbang. Dalam sekejap mata, hampir 1000 tahun telah berlalu sejak pertemuan 10.000 perlombaan. Selama 1000 tahun terakhir, 10.000 ras dari daratan Tianhuang hidup berdampingan. Meskipun wilayah milik umat manusia telah menyusut secara signifikan, karena warisan marsial Dao, jumlah pembudidaya manusia meningkat dan banyak sekte dan faksi meningkat. Semua makhluk hidup di dunia bisa berkultivasi. Sumpah yang dibuat Su Zimo di depan kakak laki-lakinya, Su Hong, di reruntuhan negara yang telah terpenuhi. Jika ini terus berlanjut, umat manusia akan menyambut era kultivasi yang tak tertandingi dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Nasib umat manusia sudah mulai terbalik. Meskipun sesekali ada perkelahian antara 10.000 ras di daratan Tianhuang, itu bukan peristiwa besar dan semuanya terkendali. Di ruang rahasia terpencil di medan perang kuno, cahayanya redup tanpa banyak penerangan. Tiba-tiba, cahaya surgawi yang berbeda tiba-tiba bersinar di ruang rahasia. Itu adalah mata seseorang. Su Zimo membuka matanya perlahan dan kekuatan suci di tubuhnya melonjak, hampir mencapai titik kritis. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah memahami semua 36 kekuatan surgawi yang lebih besar di peringkat kekuatan surgawi. Tidak hanya itu, dia bahkan memperoleh beberapa teknik kultivasi untuk kekuatan suci dari tas penyimpanan Kaisar Jahat, Kaisar Cakrawala Utara dan yang lainnya. Saat ini, dia telah memahami lebih dari 50 kekuatan surgawi yang lebih besar. Dia telah menembus alam Mahayana yang sempurna 300 tahun yang lalu. Kemudian, dia tidak terburu-buru untuk memahami kekuatan surgawi tertinggi. Sebaliknya, dia terus meletakkan dasar yang baik dan memahami sebanyak mungkin kekuatan surgawi yang lebih besar. Baru hari ini Su Zimo merasakan kesempatan. Dia memiliki banyak warisan kekuatan surgawi tertinggi. Namun, baik itu jembatan paramita atau seni kata pembunuh, mereka berasal dari sumber eksternal. Hanya ada kekuatan surgawi tertinggi yang dipupuk dalam penciptaan teratai hijau. Vitalitas abadi. Tepatnya, Su Zimo bahkan tidak perlu memahami kekuatan suci tertinggi itu. Saat tubuh sejati teratai hijaunya tumbuh, memahami bahwa kekuatan suci tertinggi datang secara alami. Itu karena dia sudah menjadi satu dengan lotus hijau penciptaan. Hari ini, Su Zimo dipersiapkan untuk menjadi kaisar. Su Zimo memejamkan matanya sekali lagi dan berbagai pemahaman tentang vitalitas abadi mengalir di benaknya. Jika ada orang di sampingnya, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa Su Zimo telah menghilang dan menggantikannya dengan teratai hijau giok. Batang teratai tegak dan daun teratai besar dan mengkristal. Pembuluh darah pada mereka jelas seperti garis keturunan. Ada kuncup bunga merah muda di batang teratai. Teratai hijau bergoyang sedikit dan memancarkan cahaya hijau, menerangi seluruh ruang rahasia seperti siang hari. Seluruh kekosongan itu seperti danau dengan riak. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, teratai hijau sedikit bergetar. Meskipun sangat kecil, itu bersinar dengan cahaya hijau dan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Kuncup bunga merah muda di batang teratai mekar. Kelopaknya terbuka satu demi satu dan seluruh prosesnya sangat menakjubkan. Ada 8 lingkaran penuh dari 72 kelopak teratai. Saat teratai mekar, sejumlah besar kekuatan hidup menyebar ke segala arah. Seorang Dao Being duduk di tengah teratai. Orang itu memiliki fitur halus dan rambut hitam yang menutupi bahunya. Dia memiliki senyum di wajahnya dan kulitnya selembut bayi yang baru lahir dengan cahaya redup. Faktanya, orang itu memancarkan aroma yang samar. Aromanya sangat alami dan santai. Ledakan, ledakan. Kekuatan tak terbatas melonjak ke kepala Su Zimo dan membaptis tubuhnya, garis keturunan dan bahkan roh esensi berambut hitam. Aura Su Zimo meningkat dengan cepat. Kekuatan-kekuatan surgawi tertinggi melonjak ke tubuhnya dan dia mengalami transformasi total. Pada saat yang sama, banyak leluhur dan kaisar keluar dari pengasingan di medan perang kuno dan melihat ke atas. Aura ini, seseorang menjadi kaisar. Beberapa leluhur berkumpul dengan ekspresi bingung. Lihat ke sana, seseorang menunjuk ke kejauhan. Awalnya, ada gurun di kejauhan. Namun, saat itu,
tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh liar di padang pasir. Dalam sekejap mata, gurun berubah menjadi oasis. Vitalitas abadi. Seorang patriark berkata dengan tegas, hanya kekuatan suci tertinggi, vitalitas abadi, yang dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Ini bukan satu-satunya tempat, pemandangan yang begitu mengejutkan terjadi di mana-mana di medan perang kuno. Di hutan tak berujung, cabang-cabang pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya memanjang dan beberapa pohon yang berada di ambang kematian dihidupkan kembali. Wajah iblis Ji pucat saat dia membuka matanya. Beberapa hari yang lalu, dia dibunuh oleh Kaisar Sekte Kematian tersembunyi dan terluka parah. Dia menggunakan langkah-langkah indah untuk bertahan hidup dan memulihkan diri dalam pengasingan. Pada saat itu, sejumlah besar kekuatan hidup melonjak ke dalam tubuhnya. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan luka roh esensinya diberi makan oleh aura hijau dan hanya masalah waktu sebelum mereka pulih. Iblis Ji tidak bisa menahan tawa dan bergumam, "Zimo, apakah itu kamu? Kamu harus berhati-hati." Setelah bertahun-tahun, Diyu telah memahami kekuatan suci tertinggi lainnya. Dia telah memahami 3 kekuatan suci tertinggi dan dia sebanding dengan Kaisar Mistik. Saat ini, dia mencari Anda dengan panik. Dia bukan satu-satunya. Saya mendengar bahwa dia bahkan mengundang Kaisar Sekte Kematian tersembunyi. Petik 2. Bab 1688, Gajah Naga Buddha. Di zaman kuno, kekuatan surgawi tertinggi dari vitalitas abadi turun dan semua makhluk hidup tumbuh. Bukankah keributan ini terlalu hebat? Seorang patriark diam-diam terdiam. Aku juga pernah mendengar tentang orang-orang yang menjadi kaisar dengan memahami vitalitas abadi. Namun, tidak pernah ada dampak yang begitu besar. Patriark Mahayana lainnya berkata, bela diri sunyi adalah penciptaan teratai hijau dan merupakan dewa dari ras flora. Itu hanya logis bahwa dia akan memiliki fenomena seperti itu. Saat itu, seorang patriark di samping tersenyum. Meskipun Desolate Martial sekarang menjadi kaisar setelah memahami vitalitas abadi, dia tidak sekuat itu. Vitalitas abadi hanyalah kekuatan surgawi tertinggi yang menyembuhkan di penghujung hari. Petik 2. Apa yang Anda tahu? Seorang patriark di sampingnya mencibir, meskipun vitalitas abadi adalah kekuatan suci yang menyembuhkan, memiliki kekuatan suci tertinggi ini hampir setara dengan memiliki tubuh yang abadi. Vitalitas abadi tidak hanya menyembuhkan luka di tubuh. Setelah diedarkan, kekuatan surgawi itu dapat memulihkan ki darah dan roh esensi yang dikeluarkan dalam waktu singkat. Petik 2. Para leluhur di samping terkejut. Ini berarti bahwa hanya kekuatan yang sangat menakutkan yang cukup untuk membunuh Desolate Martial. Kalau tidak, akan sulit bagi Desolate Martial untuk mati dengan vitalitas abadi. Ledakan. Saat itu, getaran lain terdengar dari sudut barat. Kekuatan yang bahkan lebih mendominasi meledak dari barat dan menyapu medan perang kuno yang besar, menarik tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum. Satu demi satu, naga surgawi muncul di langit barat dan menari di udara. Mereka mengangkat kepala dan melolong ke langit, mengeluarkan serangkaian auman naga yang mengguncang dunia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seekor naga muncul di medan perang kuno? Ini seharusnya naga suci yang disulap oleh kekuatan suci tertinggi. Bisakah orang lain menjadi kaisar? Melenguh. Saat itu, di bawah raungan naga bernada tinggi dari barat, raungan lain yang dalam dan kuat meledak yang tidak lebih lemah dari raungan naga. Di bawah tatapan banyak leluhur, banyak gajah surgawi muncul di cakrawala barat. Mereka mengayunkan tubuh besar mereka dan berjalan di udara, melemparkan belalai mereka dan menangis ke langit. Naga dan gajah surgawi telah muncul. Cakrawala di barat sedikit bergetar melawan kekuatan banyak naga dan gajah surgawi. Kekuatan surgawi tertinggi apa yang bisa menyulap makhluk hidup yang begitu kuat? Banyak leluhur tergerak. Tiba-tiba, Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. Di barat, di bawah auman naga dan gajah, suara Sansekerta suci lainnya bergema tanpa henti. Meskipun jaraknya ribuan kilometer, banyak leluhur mendengarnya dengan jelas. Bahasa Sansekerta sepertinya bergema di telinga semua orang. Banyak leluhur menjadi tenang secara bertahap ketika mereka mendengar bahasa Sansekerta. Namun, setiap mata patriark dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan pada jarak seperti itu, kekuatan suci tertinggi itu dapat mempengaruhi mereka. Segera setelah itu, banyak leluhur menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Di cakrawala barat, sosok tinggi muncul satu demi satu dikelilingi oleh naga dan gajah surgawi. Mengenakan jubah biksu, kepala mereka memancarkan lingkaran cahaya misterius saat mereka duduk di platform lotus yang melayang.
Buddha telah turun. Kata-kata Sansekerta itu dilantunkan oleh para Buddha kuno. Bahkan para kaisar di medan perang kuno pun terkejut, apalagi mereka. Apa kekuatan surgawi tertinggi itu? Saya belum pernah melihatnya sampai titik kultivasi saya ini. Petik 2. Saya tidak berpikir itu pernah muncul di medan perang kuno sebelumnya. Patriark biara Buddha mana yang telah menjadi kaisar? Sepertinya tidak ada patriark sekaliber ini di biara-biara Buddhis generasi ini. Di sudut lain dari medan perang kuno, Kaisar Catur dan Lin Xuanji saling berhadapan dan melihat ke barat juga. Selama ini, Kaisar Catur selalu menangkap Lin Xuanji dan memaksa Lin Xuanji untuk bermain catur dengannya. Lin Xuanji sengsara tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat itu, keduanya tertarik dengan pemandangan itu. Kaisar Catur Senior, apakah Anda pernah melihat adegan kekuatan surgawi seperti itu? Lin Xuanji tidak bisa tidak bertanya. Tidak pernah. Kaisar Catur menggelengkan kepalanya. Pencapaian orang itu dalam agama Buddha telah mencapai puncaknya. Lin Xuanji merenung sejenak dan jantungnya berdetak kencang. Saya telah membaca pepatah dalam catatan Kaisar Buddha kuno di sekte kami. Kaisar Buddha berkata bahwa ada kekuatan suci tertinggi di biara-biara Buddha yang berisi penguasaan yang lebih besar dari kedalaman agama Buddha. Ini adalah kekuatan suci terkuat dari biara Buddha dan disebut Gajah Naga Buddha. Gajah Naga Buddha. Kaisar Catur mengangguk. Tidak ada kesalahan tentang itu. Seharusnya kekuatan surgawi ini. Petik 2. Untuk berpikir bahwa seseorang akan dapat mengolah Gajah Naga Buddha di generasi ini. Kaisar Catur meratap lagi, bahkan dengan pencapaian Kaisar Buddha kuno dalam agama Buddha, dia tidak berhasil mengembangkan kekuatan suci tertinggi ini. Jika Kaisar yang memahami vitalitas abadi adalah bela diri yang sunyi, siapakah orang ini? Kaisar Catur bertanya lagi. Itu dia. Tiba-tiba, sesosok melintas di benak Lin Xuanji dan dia berseru. Dengan ekspresi sadar, Kaisar Catur berkata, maksudmu, pria berjubah putih yang merupakan peringkat satu dari peringkat kekuatan surgawi, Solar Luna. Itu pasti dia. Lin Xuanji berkata, untuk bisa menjadi kaisar dalam waktu singkat yang sebanding dengan saudara Su, selain orang itu, tidak ada orang lain. Tapi dia bukan biksu. Kaisar Catur menggelengkan kepalanya. Mungkin dia adalah seorang biarawan di masa lalu. Lin Xuanji juga ragu-ragu. Lagi pula, tebakannya sebelumnya hanyalah intuisinya tanpa dasar. Namun, Anda telah melihat semua teladan dari biara-biara Buddhis di generasi ini. Tidak ada orang seperti itu. Kaisar Catur berkata, bahkan jika kita melihat ke masa lalu, selama 100.000 tahun terakhir, mungkin tidak ada murid Buddhis lain dengan pencapaian seperti itu. Lin Xuanji mengangguk dan berkata dengan santai, itu benar. Jika biksu dari 40.000 tahun yang lalu itu tidak mati, dia mungkin bisa mencapainya. Setelah mengatakan itu, Lin Xuanji tiba-tiba terpana. Solar Luna, Ming, Daming. Pikiran gila melintas di benak Lin Xuanji. Mungkinkah itu dia? Lin Xuanji memandang Kaisar Catur dan berkata dengan tegas, biksu Daming dari 40.000 tahun yang lalu. Itu tidak mungkin. Kaisar Catur menggelengkan kepalanya. Orang itu sudah mati selama 40.000 tahun. Ada yang tidak beres. Lin Xuanji berkata, biksu Daming bertarung melawan Dao Lord Bloodfin dan keduanya hilang. Itu sebabnya semua orang mengira dia sudah mati. Namun, mungkin dia belum mati. Jika dia tidak mati, kemana dia selama 40.000 tahun terakhir? Kaisar Catur bertanya lagi. Tidak masuk akal baginya untuk muncul setelah 40.000 tahun diam. Kaisar Catur masih tidak bisa mempercayainya. Memang, tidak ada cara untuk menjelaskan itu. Lin Xuanji berkata, namun, saya curiga pria berjubah putih itu adalah biksu Daming. Pada pertemuan 10.000 ras, seseorang pernah mengendalikan cermin kaisar manusia dan menyulap hantu kaisar manusia untuk membantu umat manusia. Cermin kaisar manusia adalah harta karun yang diturunkan kepada biksu Daming saat itu. Kaisar Catur mengerutkan kening. Tetapi jika dia adalah biksu Daming, mengapa dia menyembunyikan identitasnya dan menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya? Aku juga tidak tahu. Lin Xuanji menggelengkan kepalanya. Namun, saya percaya bahwa misteri itu akan segera terungkap. Bab 1689, Pertempuran Besar. Selama bertahun-tahun, Diyu tidak menyerah untuk mencari Suzimo. Setelah Diyu melarikan diri dan menjadi tenang, mudah baginya untuk memahami bahwa seni kata pembunuh pada dekrit Dharma Kaisar Manusia telah benar-benar menghilang dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Diyu tidak gila. Sebaliknya, Diyu tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia tidak bisa membunuh Desolate Martial sebelum yang terakhir menjadi kaisar,
dia akan mati pada hari Desolate Martial muncul kembali sebagai kaisar. Dia tahu bahwa Desolate Martial pasti tidak akan melepaskannya. Untuk menemukan Desolate Martial, dia bahkan mengundang kaisar tersembunyi. Di atas oasis, Diyu berdiri di udara dan melihat ke arah Su Zimo dengan ekspresi gelap. Desolate Martial adalah seorang kaisar. Tidak ada kesempatan tersisa. Diyu, berhenti. Saat itu, sebuah suara terdengar dari kekosongan di sampingnya, tapi tidak ada sosok. Tidak ada satu orang pun di oasis, tapi dua. Namun, jejak orang lain benar-benar menyatu dengan dunia tanpa cacat. Sekte kematian tersembunyi, kaisar tersembunyi. Diyu menggelengkan kepalanya. Tidak, masih ada kesempatan. Desolate Martial hanya memahami kekuatan suci penyembuhan dan tidak mengancam kita. Selama kita bergabung, kita pasti bisa membunuh Desolate Martial. Kaisar tersembunyi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya sudah di usia senja saya dan tidak ingin mengambil risiko lagi. Jangan khawatir, Kaisar tersembunyi. Diyu berkata, selain kita, Kaisar mayat juga akan menyerang. Selama kita memasang jebakan dengan cermat, Desolate Martial pasti akan mati. Selanjutnya, bahkan jika kamu gagal, itu tidak akan mempengaruhimu sama sekali. Mengingat kemampuan Anda, siapa di dunia yang dapat menemukan Anda jika Anda ingin bersembunyi? Petik 2. Desolate Martial adalah harta yang sangat besar. Jika kita menang, kita bisa membagi harta yang dimilikinya. Penciptaan teratai hijau mencuri ciptaan langit dan bumi. Jika kamu bisa memakan biji teratai, umurmu mungkin bertambah. Setelah keheningan yang lama, sebuah suara terdengar di udara, baiklah. Di platform lotus hijau, Su Zimo membuka matanya perlahan. Dia bisa merasakan aura kuat dari barat juga. Tanpa memeriksanya, dia tahu bahwa itu pasti Biksu Daming. Tepat setelah dia menjadi kaisar, Biksu Daming mengikutinya. Su Zimo tahu bahwa ini adalah tanggapan Biksu Daming terhadap kemajuan kaisarnya. Mengingat harga diri Biksu Daming, bagaimana dia bisa lebih rendah dari orang lain? Su Zimo berdiri perlahan dan lotus hijau penciptaan berubah menjadi sinar cahaya yang melonjak ke tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat bergema di dalam tubuh sejati teratai hijau dan dimuntahkan. Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Setelah memahami kekuatan surgawi tertinggi, kekuatan-kekuatan surgawi tertinggi mengubah tubuh, garis keturunan, dan bahkan roh esensi seseorang secara signifikan. Kekuatan tubuh sejati teratai hijau setidaknya 2 kali lipat. Di bawah baptisan banyak kekuatan surgawi yang lebih rendah, lebih besar dan bahkan tertinggi, lotus hijau penciptaan benar-benar maju ke puncak kelas 8. Sayangnya, lotus hijau penciptaan belum menembus ke kelas 9. Meski begitu, tubuh sejati teratai hijau kelas 8 puncak sudah cukup untuk menghadapi senjata kaisar secara langsung. Raungan Su Zimo tidak hanya untuk melampiaskan, tetapi juga untuk menyatakan perang. Dari luka iblis Ji, dia bisa merasakan aura sisa dari kekuatan suci dan seni Dharma Sekte kematian tersembunyi. Dia menyatakan perang terhadap Diyu, kaisar tersembunyi dan semua orang yang ingin dia mati. Sekarang Su Zimo keluar dari pengasingan, bahkan jika Diyu tidak mengambil inisiatif untuk mencarinya, dia akan mencari Diyu dan menyelesaikan semua dendamnya. Su Zimo keluar dari pengasingan dan menuju ke barat dengan langkah besar, tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Desolate Martial akan membangun dominasinya sekarang karena dia adalah seorang kaisar. Cepat dan ikuti dia. Pasti akan ada pertempuran besar. Banyak leluhur Mahayana di medan perang kuno mengikuti di belakang Su Zimo. Meskipun teknik gerakan mereka tidak bisa menandingi Su Zimo, auranya meledak dan sinar hijau keluar dari kepalanya. Para leluhur tidak mungkin salah selama mereka mengejar lampu hijau. 4 jam kemudian, mata Su Zimo berbinar. Sinar darah yang sangat jahat meledak dari cakrawala yang jauh dan membubung ke langit, berbenturan dengan cahaya hijaunya. Diyu ada di sini. Dong. Saat itu, di arah lain, ada ledakan keras dan tanah bergetar, seolah-olah seseorang sedang menabuh genderang surgawi. Su Zimo melirik ke samping. Tiba-tiba, sosok tinggi dan kekar melompat keluar dari cakrawala yang jauh. Sosok itu membawa peti mati perunggu raksasa di bahunya dan menyerbu ke arah Su Zimo. Sosok itu sepertinya tidak sedang berjalan. Sebaliknya, itu melompat. Dengan setiap lompatan, ia akan melintasi puluhan kaki dan mendarat dengan berat di tanah sebelum melompat sekali lagi. Suara dentuman itu adalah suara orang yang mendarat di tanah. Sebelum orang itu tiba, Su Zimo sudah bisa mencium bau busuk mayat yang membusuk. Kaisar mayat, Su Zimo tanpa ekspresi. Bahkan jika 10 kaisar datang hari ini, dia tidak akan takut,
apalagi hanya Diyu dan Kaisar Mayat. Jadi, kamu adalah Desolate Martial. Anda tidak terlihat seperti banyak dengan kulit lembut Anda, hehe. Membawa peti matinya, Kaisar Mayat tiba tidak jauh. Dia memelototi Suzimo dan menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kuning yang tajam. Diyu tiba dengan cahaya optimis. Kultivasi Sutra Fin penyempurnaan darahnya telah terungkap dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Apakah kalian satu-satunya? Desolate Martial memandang mereka berdua dengan ekspresi acuh tak acuh dan bertanya. Kami berdua sudah cukup untuk membunuhmu. Diyu berkata perlahan, Desolate Martial, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu hanya karena kamu telah mengembangkan vitalitas abadi? Biarkan saya memberitahu Anda jauh dari itu. Petik 2. Membunuh. Diyu berteriak. Dia menarik cambuk ekor kuda dari tas penyimpanannya dan mencambuk ke arah Suzimo melalui kekosongan. 3.000 benang perak tampaknya telah berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ingin mengiris Suzimo menjadi beberapa bagian. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Suzimo menutup dua jari dan menyulap seni pedang, menebas ke arah Diyu. Cek, cek, cek. Seketika, 3.000 pedang pembunuh surga Ki meledak dari jari pedangnya dan bertabrakan dengan 3.000 benang perak. Saat mereka bertabrakan, 3.000 benang perak terputus oleh Heaven Slaying Sword Ki. Banyak pedang pembunuh surga Ki melonjak melawan momentum dan menusuk ke arah Diyu. Astaga, bayangan hitam menyerbu dari samping dan memblokir 3.000 Heaven Slaying Sword Ki. Melekat, dentang, 3.000 pedang Ki menghantam bayangan hitam dan suara benturan logam bergema dengan percikan api. Kaisar Mayat di samping melemparkan peti mati raksasa di tangannya dan memblokir 3.000 pedang pembunuh surga Ki. Mengaum, ketika 3.000 pedang Ki bertabrakan dengan peti mati kuno, keberadaan yang sangat kejam tampaknya telah terbangun saat raungan yang dalam dan marah terdengar dari dalam. Ledakan, ledakan, sebuah kekuatan yang luar biasa menghantam peti mati dan membuat tutupnya terbang. Mayat pertempuran dengan sayap daging melompat keluar dari peti mati. Itu tinggi dengan wajah hijau dan taring memamerkan. Lidahnya sangat panjang dan digantung di mulutnya dengan lendir yang mengalir. Ini pasti mayat raksasa. Bab 1690, menerobos surga gua. Suzimo tertegun sejenak. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Kaisar Mayat akan memperbaiki raksasa menjadi mayat pertempuran. Hehe, Kaisar Mayat tertawa aneh. Desolate Martial, saya menemukan mayat pertempuran ini di reruntuhan di medan perang kuno. Sebelum raksasa ini meninggal, dia adalah seorang kaisar. Aku orang pertama dalam sejarah yang memurnikan kaisar ras primordial menjadi mayat pertempuran. Suzimo mengerutkan kening. Mayat pertempuran seorang kaisar ras raksasa memang merepotkan untuk dihadapi. Kaisar Mayat bahkan lebih sombong saat dia tertawa terbahak-bahak. Desolate Martial, bahkan jika kamu memiliki metode yang luar biasa, kamu tidak dapat menghancurkan mayat pertempuranku. Bahkan jika kamu memiliki vitalitas abadi, kamu tidak bisa mengalahkan daya tahan mayat pertempuranku. Mayat pertempuran sangat kuat dan kebal terhadap senjata, air, dan api. Selanjutnya, mayat pertempuran tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Bahkan jika mereka terluka, itu tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Lebih penting lagi, Kaisar ras raksasa setara dengan Kaisar ras manusia yang telah memahami 3 kekuatan suci tertinggi. Tubuh dan garis keturunannya bahkan lebih kuat dari Kaisar umat manusia. Memang, akan sulit bagi Suzimo untuk mengamankan kemenangan jika dia membuang waktu bertarung melawan mayat pertempuran. Namun, dia memiliki terlalu banyak metode dan kartu truf. Bahkan jika itu adalah mayat pertempuran Kaisar ras raksasa, dia tidak perlu takut. Itu belum pasti. Suzimo melihat ekspresi sombong Kaisar Mayat dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat apakah mayat pertempuranmu atau segel Kaisar manusiaku lebih kuat. Sebelum kalimatnya selesai, Suzimo mengeluarkan segel Kaisar manusia dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya ke arah mayat pertempuran yang masuk. Segel Kaisar manusia adalah senjata hebat Kaisar Surgawi yang menekan segalanya. Mengaum, mata mayat pertempuran itu melebar tetapi tidak mengenal rasa takut. Itu menarik 2 pedang dari punggungnya dan menebas ke arah segel Kaisar manusia. Dentang, kedua pedang itu bertabrakan dengan segel Kaisar manusia dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Saat berikutnya, kedua pedang itu dihancurkan oleh segel Kaisar manusia, berubah menjadi banyak pecahan yang terbang kembali dan memasuki mayat pertempuran raksasa. Puff, puff, puff. Mayat pertempuran raksasa hampir penuh dengan lubang oleh pecahannya. Namun, tidak ada darah yang memuntahkan luka dari mayat pertempuran.
Hanya ada sedikit darah nanah lengket yang mengalir keluar dan lukanya sembuh dengan cepat tanpa mempengaruhi mayat pertempuran sama sekali. Menghindari. Kaisar mayat berteriak dengan tergesa-gesa, jangan melawan segel hitam itu secara langsung. Setelah mendengar peringatan Kaisar mayat pertempuran raksasa tampak marah dan terus menyerang ke arah segel Kaisar manusia, mengulurkan telapak tangannya. 5 kuku tajam muncul dari ujung jarinya seperti pedang dan pedang yang bersinar dengan kilatan dingin, ia ingin meraih segel Kaisar manusia. Huff! Su Zimo mencibir. Bahkan Kaisar Dewa dan ras barbar tidak akan berani menghadapi segel Kaisar manusia secara langsung, apalagi Kaisar ras raksasa. Bang! Saat telapak tangan mayat pertempuran raksasa bertabrakan dengan segel Kaisar manusia, itu meledak dan seluruh lengannya berubah menjadi kabut darah. Sementara mayat pertempuran raksasa tidak bisa merasakan sakit apapun, ia sudah menyadari betapa menakutkannya segel Kaisar manusia itu. Sayap daging di belakangnya mengepak dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap, melarikan diri jauh. Meskipun Kaisar raksasa disempurnakan menjadi mayat pertempuran, teknik gerakannya mempertahankan karakteristik ras raksasa dan lincah. Su Zimo mengendalikan segel Kaisar manusia dan mengejar mayat pertempuran raksasa. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan dia menggunakan kaki surgawi dan banyak kekuatan suci pelarian lainnya untuk tiba di hadapan Kaisar mayat. Dia berkata dengan dingin, bahkan jika aku tidak bisa membunuh mayat pertempuranmu, aku bisa membunuhmu lebih dulu. Suara mendesing. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan membuka jarinya, meraih ke arah kepala Kaisar mayat. Huff! Mata Kaisar mayat bersinar dengan kilatan aneh dan dia tidak takut saat dia meninju secara terbalik ke arah telapak tangan Su Zimo. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kaisar mayat tidak mundur sama sekali dan bertahan melawan serangan telapak tangan Su Zimo. Meskipun Su Zimo tidak melepaskan kekuatan penuhnya untuk serangan telapak tangan itu, tidak semua orang bisa menahannya. Paling tidak, Diyu tidak bisa memikirkan bahwa tubuh dan garis keturunan Kaisar mayat akan sekuat ini. Tatapan Su Zimo mendarat di pergelangan tangan Kaisar mayat. Sepetak livor mortis muncul di atasnya. Tatapan Su Zimo membeku. Hehe, Kaisar mayat tertawa sinis. Apakah kamu akhirnya menyadari? Aku juga mayat pertempuran jadi aku tidak takut bertarung denganmu dalam pertarungan jarak dekat. Tiba-tiba, Kaisar mayat mengubah taktik dan mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Kuku yang tajam muncul dari ujung jarinya satu demi satu juga, berkilauan dengan cahaya hijau saat menembus pergelangan tangan Su Zimo. Kaisar mayat ingin menusuk kulit Su Zimo dan menodai garis keturunan tubuh sejati teratai hijau dengan racun. Namun, dia benar-benar meremehkan kekuatan teratai hijau penciptaan kelas 8. Meskipun dia adalah mayat pertempuran, kukunya tidak bisa menembus daging dan kulit Su Zimo. Sebaliknya, Su Zimo menyalurkan ki darahnya dan mengeluarkan suara tsunami, mendorong telapak tangan Kaisar mayat dan melepaskan diri. Sebelumnya, ketika dia tiba di hadapan Kaisar mayat, dia mencium bau busuk mayat yang membusuk. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa itu karena Kaisar mayat selalu disertai dengan mayat dan itulah alasan mengapa dia memiliki aura seperti itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Kaisar mayat juga merupakan mayat pertempuran. Awalnya, Kaisar mayat adalah mayat pertempuran yang disempurnakan oleh Patriark Sekte Penyempurnaan Mayat. Namun, dia mendapatkan perasaan. Namun, Kaisar mayat itu cerdas dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun sepanjang waktu. Akhirnya, dia melepaskan serangan fatal dan membunuh Patriark of Course Refinement Cult, mendapatkan kembali kebebasannya. Meski begitu, dia hanyalah mayat dan bahkan tidak bisa dianggap hidup. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Ekspresi Su Zimo dingin. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Surga Gua Esensi Kekacauan. Saat itu, suara Diyu terdengar dan sebuah lubang hitam gelap raksasa muncul di samping Su Zimo, menariknya masuk dengan daya hisap yang sangat kuat. Setelah memahami 3 kekuatan surgawi tertinggi, kekuatan surgawi Diyu ini bahkan lebih kuat daripada ratusan tahun yang lalu. Namun, ekspresi Su Zimo tidak berubah di dalam Chaos Essence Grotto Surga. Dia mengambil posisi lotus dan menyalurkan ki darahnya, seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya. Di tempatnya adalah teratai hijau giok. Merusak. Su Zimo berteriak pelan. Lotus hijau penciptaan bergoyang dan melepaskan lingkaran cahaya hijau yang menyerang penghalang surga Gua Esensi Kekacauan terus-menerus. Diyu menyalurkan esens spiritnya dengan liar, ingin menstabilkan Chaos Essence Grotto Surga. Satu demi satu,
Lampu hijau yang dilepaskan oleh teratai hijau ciptaan Suzimo tidak ada habisnya dan bahkan dipenuhi dengan cahaya yang gemerlap. Kedua belah pihak berada di jalan buntu. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Mayat tidak bisa ikut campur. Tidak hanya itu, mayat pertempuran raksasa masih berkeliaran, dikejar oleh segel Kaisar Manusia. Bahkan di Chaos Essence Grotto Surga, Suzimo masih bisa mengendalikan segel Kaisar Manusia dengan kesadaran rohnya, kekuatan suci tertinggi ini tidak bisa menjebaknya sama sekali. Kebuntuan ini menghabiskan banyak energi dari kedua belah pihak. Untuk Diyu, dia harus mempertahankan kekuatan suci tertinggi ini terus-menerus. Setelah setengah jam, Diyu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di Chaos Essence Grotto Surga, kekuatan lotus hijau penciptaan baru saja mengering ketika aliran vitalitas abadi melonjak dan memulihkannya. Jika ini terus berlanjut, Diyu akan kelelahan sampai mati. Ledakan, penciptaan teratai hijau akhirnya menerobos surga gua dan menerangi gunung dan sungai.